Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, balik lagi untuk yang kesekian kalinya saya berada di tempat penyimpanan mobil Mitsubishi. Ini adalah Pajero Sport. Bukan yang Dakar, sama seperti yang ada di depannya. Ini bukan yang Dakar. Ini yang Exit. Transmisi automatic. Harganya di angka 512 jutaan. Dan mobil ini menjadi kasta ke berapa ya, paling atas Dakar 4x4, lalu kemudian Dakar Ultimate, lalu kemudian Dakar 4x2, lalu kemudian Dakar Exit. Nah berarti ini kasta ke 4 ya dari line up Mitsubishi Pajero Sport. Lalu kemudian di bawahnya ada GLX 4x4 dan 4x2. Cuman yang 4x4 lebih mahal karena transmisinya 4x4. Jadi memang biasanya mobil 4x4 tuh lebih mahal dari 4x2. Nah, warna hitam. Buat kalian yang menginginkan mobil ini dijual seperti yang saya sebutkan tadi di angka 512 jutaan untuk yang transmisi otomatis, dan untuk yang manual di angka 487 atau 489 jutaan kurang lebih. Nah, untuk lebih jelas mengenai harga, paket diskon, dan seterusnya, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk discuss mengenai persoalan itu. Nah, apa yang didapatkan kalau membeli Mitsubishi Pajero Sport yang Exit ini? Pertama, untuk sisi depannya sama aja dengan Pajero Sport yang Dakar. Ini yang Dakar ya, kalau kita lihat nggak ada perbedaan, sama di bagian logo Mitsubishi-nya, di situ nggak ada sensor. Yang punya sensor kayak gitu hanya di Ultimate dengan di Dakar 4x4. Kalau yang ini juga sama, Exit dengan Dakar tuh sama. Kita turun sedikit ke bawah. Untuk sisi bawahnya juga sama, nggak ada perbedaan di antara keduanya nih, sama persis. Front adeganis sama-sama di bawah ada pelindung mesinnya. Yang ini juga ada pelindung mesinnya untuk bagian bawah. Nah, di sisi samping, kalau kita lihat dari sini, di sisi samping juga sama, nggak ada perbedaan secara bodi ya, nggak ada perbedaan. Untuk housing spionnya, dia chrome juga dengan lampu sen yang disematkan di spionnya. Di bawah nggak ada kamera samping karena mobil ini belum support untuk sisi kamera. Dan di bawah ada footstep yang bentuknya sama, materialnya sama juga. Dan di atas sama-sama punya roof rail juga. Untuk garis jendelanya sama-sama dibuat warna chrome. Nih, sama-sama dibuat warna chrome jadi kelihatan lebih mewah. Nah, untuk handle pintunya di sini ada tombol karena yang Dakar ini sudah keyless untuk kuncinya. Yang Exit nih masih menggunakan arakan kunci biasa. Dan yang beda adalah velgnya. Yang ini velgnya dual tone, yang ini 1 tone. Dan velg ini dipakai juga di Pajero Dakar Rockford Fosgate. Tapi velg yang kayak gini yang ada di Rockford Fosgate itu dibuat warna hitam semua. Jadi dicat warna hitam. Kalau ini yang warnanya gunmetal ya, kayak gitu, silver. Nah, seperti itu dari sisi samping. Lalu kemudian sisi belakang. Nah, ini dengan yang di sampingnya nih Dakar. Yang kita dapatkan kalau beli Pajero Exit, untuk sisi belakang sama-sama sudah punya spoiler di atas. Lalu kemudian sama-sama sudah ada wiper belakangnya ya. Lalu kemudian ada heater juga untuk bagian jendelanya. Jadi kalau misalkan berembun, otomatis bisa hilang embunnya. Seperti itu. Lalu kemudian sama-sama punya 4 sensor parkir. Jadi si Exit ini punya 4 sensor parkir di belakang. Yang Dakar juga punya sensor parkir belakang. Nah, di bawah sama-sama belum ada cover untuk ban serepnya. Yang Dakar juga nggak ada. Yang Exit nggak ada cover untuk ban serepnya. Lalu kemudian ada besi untuk menarik mobil yang ada di belakangnya, kayak besi towing kayak gitu dari belakangnya. Nah, seperti itu. Terus dari sisi sebelah kiri nggak mungkin beda ya, sama ya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, seperti ini layout atau penampilan atau overview dari sisi sebelah kiri belakang untuk Pajero Sport yang Exit ini. Nah, sekarang kita coba intip interiornya.
Kalau yang ini sama seperti yang saya sebutkan tadi, nggak ada tombolnya. Sisi dalamnya untuk trim pintunya di sini dibuat hitam glossy. Lalu di sini empuk dengan material kulit, stitchingnya asli. Yang di atasnya yang hard plastik. Nah, di sini ada handle warnanya silver untuk menutup pintunya. Nah, untuk power window-nya dia hanya auto pada sisi driver, yang lain belum. Ada lock power window dengan lock door, tuas pintu. Nah, yang ini transmisinya otomatis, bisa kita lihat dari sini. Dan kalau kita lihat di sini, ini yang beda dengan Dakar juga. Nanti kita tunjukkan yang Dakar. Di sini dia kalau Dakar agak tinggi posisinya ya untuk konsol tengahnya, dan kelihatan lebih mewah, dan ditambah dengan pelindung kaki, bukan pelindung ya, ditambah dengan material soft untuk melindungi kaki sisi luar di bagian sininya. Yang ini transmisinya otomatis, masih belum menggunakan electric parking, masih menggunakan parking manual. Di sini ada slot untuk mobil 4x4 karena satu parts yang sama digunakan di serial 4x4 yang Dakar juga. Ada cup holder, transmisi otomatis nih, transmisi seperti ini, nggak ada penguncinya, dan ini bisa mode manual juga, Triptonic ya. Tinggal turun ke bawah, dan mobil ini belum ada pedal shift-nya. Jadi kalau misalkan mau ngerasain mode manualnya, mesti menggunakan transmisi yang ada di situ. Tuas transmisinya untuk nih menambah naik plus minus ke bawah. Ini otomatis tapi juga belum support untuk cruise control ya di sini. Jadi selain pedal shift, mobil ini juga belum support untuk cruise control, dan ini bahannya plastik dengan jahitan ala-ala ya seperti itu. Nah, ada untuk mengaktifkan sensor parkir dan mematikannya. Lalu kemudian di sini nggak ada stability control, nggak ada forward collision mitigation system seperti yang ada di Dakar Ultimate dengan Dakar 4x4. Untuk kuncinya masih menggunakan kunci biasa seperti ini dengan remote pastinya. Lalu kemudian pedal hanya ada 2. Nah, pengaturan seatnya dia ada high adjuster. Kalau Dakar dia 8 arah, dia yang ini cuman naik turun dengan maju mundur dengan reclining, jadi cuman 6. Yang ini nggak ada sunroofnya, nggak ada sunroof. Itu salah satu perbedaannya juga. Untuk material joknya sih kurang lebih sama aja, stitching asli dengan bentuk jok sama dari semua varian Pajero Sport. Nah, untuk head unitnya dia sudah touch screen, lalu kemudian AC sudah digital dengan auto climate control. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, layout dashboardnya kayak gini. Nah, untuk door trimnya kurang lebih seperti ini. Nah, baris kedua, jadi diingat-ingat ya, nanti kita tunjukkan di Dakar. Jadi kalau kalian bingung antara ngambil ini apa Dakar, bisa dibandingkan dengan melihat overview yang ada di sini. Tentu harganya lebih murah yang ini ya, tapi fasilitas lebih banyak Dakar, nanti kita lihat. Nah, yang ini bisa diratakan ke bawah. Lalu kemudian seat paling belakang itu dilipat, maka kita bisa berbaring pada saat berada di atas mobil ini. Nah, ini panjang ya ke belakang. Misalkan contoh kita lagi camping, tinggal dilipat kursi yang paling belakang itu, dilipat ke depan, dan ini akan rata sampai ke sana. Lalu kemudian kita bisa gelar matras atau kasur buat tidur di atas mobil ini. Nah, kayak gitu. Ini kita naikkan lagi. Ini kita naikkan lagi juga. Lalu kemudian yang ini kita turunkan. Oh ya, yang ini dia sudah one touch tumble ya. Kita turunkan ke sana. Jadi ini seatnya one touch tumble, dan dia pelipatannya 40-60 ya. 40% yang ada di sini, 60% yang ada di sana. Dan di tengah sini dia sudah ada armrest juga dengan cup holder. Nah, itu terus untuk pengaturan AC-nya di sini ada juga. Lalu kemudian blower AC-nya ada di samping dekat dengan
hand grip yang retract ini. Di sini ada grip juga untuk kita naik, memudahkan kita naik ke mobil ini karena ya kita udah tahu ini SUV leather frame, jadi posisinya agak tinggi. Nah, seperti itu yang ada di Pajero Sport Exit. Yang Dakar kayak gimana? Yang Dakar kayak gini. Untuk door trimnya sama. Ini warnanya hitam. Untuk door trim ya, dan di sini soft, agak kasar di atas. Grip untuk menutup pintunya, grip untuk naik ke mobilnya. Nah, lebih baik kita lihat dari sisi sebelah kanan, sisi driver, biar head to head atau biar sama lah ya overviewnya. Nah, dari sisi sebelah kanan yang beda pasti si Exit tadi nggak ada tombol kuncinya ya, karena masih menggunakan anakan kunci biasa. Lalu yang ini untuk trim pintunya sama, warnanya hitam semua. Lalu kemudian di sini ada aksen piano black yang glossy. Kalau si Ultimate di aksen kayu, soft di bawah dengan sandaran tangannya. Lalu kemudian perbedaan selanjutnya adalah di sini dia sudah menggunakan elektrik untuk pengaturan seatnya, reclining, maju mundur, untuk penyangga paha bagian dekat lutut, untuk penyangga atau ketinggian seatnya bisa diatur. Jadi dia 8 arah. Nah, di sini fiturnya ada stability control, ada FCM ya, forward collision mitigation system, lalu kemudian sensor parkir, dan dia sudah menggunakan start stop engine button, ada pedal shiftnya, ada cruise controlnya, dan ini yang saya bilang tadi, dia posisinya dibuat lebih tinggi. Kalau tadi si Exit dia agak ke bawah, jadi kurang lebih di bawahnya si sisi kursi sebelah kiri ini untuk ketinggian si konsol tengahnya. Dan memang bentuknya beda ya materialnya. Ini dibuat black glossy, lalu kemudian ada 2 cup holder. Sudah menggunakan electric parking brake, lalu kemudian untuk transmisi otomatiknya dia beda, dia hanya memanjang ke depan, dan di sini ada penyangga untuk kaki bagian luar. Head unit sama, AC sama, dan di sini bedanya lagi ada sunroof. Ada sunroofnya, yang si Exit nggak ada sunroof. Tapi memang harganya beda ya. Kalau Exit yang otomatis tadi di sana itu seperti yang saya sebutkan di 512. Kalau yang Dakar ini di angka 562 jutaan kurang lebih. Nah, harga beda, tapi tentu kalian akan dapatkan kualitas dan fasilitas yang beda dari sisi mobilnya. Fiturnya beda, lalu kemudian punya sunroof. Fitur ada banyak bedanya, start stop, cruise control. Yang paling utama cruise control ini, karena sangat bermanfaat pada saat kita perjalanan jauh dan berasa capek, tinggal set up cruise control, mobil melaju tanpa kita menginjak pedal gas. Termasuk dengan pedal shiftnya ini. Pedal shiftnya juga ini sangat membantu untuk kita merasakan sensasi manual tanpa menggunakan lagi tuas transmisi yang ada di sana. Jadi fokus tangan kita ke sini, pandangan ke depan, tangan yang lainnya ya terserah mau ngapain. Nah, kayak gitu. Lalu untuk baris keduanya sama, nggak ada bedanya. Untuk blower AC-nya posisinya sama juga dengan pengaturan AC untuk yang bagian belakang. Nah, seperti ini yang saya maksud, kalau dia rata dengan dia dilipat semua kursinya, baris pertama dengan baris kedua, maka dia rata seperti ini, dan kita bisa gelar kasur atau tikar di atas untuk kita berbaring pada saat kita lagi camping atau lagi perjalanan keluar kota dan capek. Tinggal berbaring dari sini. Coba kita lihat dari belakang. Nah, kalau dia terlipat full, jadinya seperti ini. Ini rata sampai ke depan, dan ini cukup panjang untuk kita berbaring di sini. Luar biasa ya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini tentang Pajero Sport Exit yang 2020 ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang berminat dengan mobil ini silahkan kunjungi kolom deskripsi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, dan jangan lupa tekan tombol like biar kita semangat untuk sharing informasi mengenai otomotif berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.